Dan si ibunya ngapain? Tahu si ibunya ngapain? Dia manggil-manggil gini. Sini. Halo, selamat malam teman-teman Astralis. Kembali lagi bersama saya Ike Momokyoshi. Seperti biasa kita akan membacakan sebuah kisah-kisah misteri yang dialami langsung oleh sahabat-sahabat kita di luar sana. Cerita ini dikirim langsung oleh sahabat Astralis kita yang bernama Irfan. Terima kasih Irfan sudah mengirimkan ceritanya. Nah, ceritanya itu kayak gini. Suatu ketika Irfan ini dan teman-temannya, Irfan, Agung, Ahmad, dan Sidik. Nah, 4 orang ini berencana untuk mancing di suatu tempat di daerah perbatasan Subang. Tepat waktu itu mereka itu pergi di hari Rabu, ya. Nah, mereka itu berencana mau mancing itu selama 3 hari. Jadi Rabu, Kamis, Jumat. Nah, karena Sabtu Minggunya nggak tahu kenapa mereka nggak di weekend gitu ya. Nah, singkat cerita mereka berangkatlah ya. Pagi-pagi berangkat dari kota Bandung ke arah perbatasan Subang ini. Singkat cerita mereka tuh sampailah di tempat yang mereka tuju ini. Nah, di perbatasan ini ada sebuah warung kecil. Nah, warung kecil itu kan ada di atas. Nah, tapi lokasi pemancingannya tuh ini bukan pemancingan biasa, tapi ini bentuknya tuh kayak rawa-rawa gitu. Rawa-rawa yang memang biasa suka banyak orang mancing, dan di sana juga ada spot memang untuk disediakan untuk orang mancing. Singkat cerita si Irfan dan teman-temannya itu udah sampai di lokasi yang mereka tuju ini. Nah, jadi sebelum si Irfan dan teman-temannya ini tuh berangkat untuk memancing, mereka itu kumpul dulu di warung itu tadi udah aku sebutin ya. Kumpul dulu di warung sambil ngopi-ngopi dulu sebelum mereka siap-siap untuk mancing. Nah, ketika mereka mau mancing ke bawah ini, yang penjaga warung ini ngomong katanya, "Mas, mau kemana?" "Biasa mau mancing Bu," kata si Irfan dan teman-temannya tuh. "Mas, tapi kan sekarang lagi terang bulan," katanya. "Biasanya kalau mancing terang bulan ini tuh suka nggak baik-baik aja," katanya. "Tapi kalau Masnya pengen ke mancing ya nggak apa-apa sih, cuman ini mah biasanya warga sini kalau terang bulan ini malam-malam tuh jarang pada keluar." Nah, ketika si Irfan sama teman-teman ini ngobrol gitu ya, "Gimana nih? Lanjut nggak mancingnya?" katanya. "Ah, si ibu itu mah kayaknya cuma biasa aja, mungkin itu mah karena kepercayaan setempat gitu ya." Kepercayaan setempat kan biasanya di tiap tempat itu punya pantangan masing-masing gitu. Cuman karena si Irfan dan teman-temannya ini jauh-jauh dari Bandung menuju Subang ini niatnya buat mancing dan untuk udah prepare segala macam gitu ya, mereka menghiraukan aja omongan dari si ibu warung tadi tuh. Nah, setelah beres ngopi, si Irfan dan teman-temannya itu turunlah ke bawah. Jadi katanya tempatnya itu ada semacam kayak jembatan gitu. Nah, di jembatan ini ada warung kecil satu, dan itu yang biasanya suka jaga untuk yang mancing di bawah ini katanya. Nah, si Irfan turunlah ke bawah gitu ya. Jadi sebenarnya itu jarak dari tempat mancing ke warung ini tuh cukup agak jauh ya. Kurang lebih kalau jalan kaki itu 15 menit sampai 20 menitan katanya. Singkat cerita mereka tuh jalan sampai ke tempat mancing ini. Mereka itu mulai mancing tuh dari jam 4 sore. Mereka mulai lempar jora dan mulai memancing. Sampai suatu ketika nyampe di jam 6 sore, ternyata mereka tuh belum dapat satupun ikan. Dan di sini mereka mulai agak boring gitu ya. Nah, di sini nyetel musik lah di situ tuh. Biasanya kan 4 orang ini nyetel musik sambil mancing, walaupun nggak dapet ikannya, mungkin mereka biar happy lah gitu ya. Sampai menjelang malam, sekitar jam 8 malam, jadi ada gini nih ya, tempatnya tuh duduk gini. Nah, di depan tuh ada bambu panjang gitu yang melintang gini untuk membatasi. Karena di sana minim penerangan, jadi lampunya tuh cuma nyorot ya kurang lebih 4 meter ke depan lah, sampai ke ujung bambu yang nyilang gini. Di ujung bambu ini ada ular naik. Si ular ini ngeliatin terus ke arah yang mancing. Otomatis kan pemancing gak mau keganggu dong. Dilemparin lah sama batu gitu, lempar. Dan si ularnya ini tuh nggak bergerak sama sekali, diem aja gini terus. Mereka juga nggak ambil pusing ya, karena si ularnya ini juga cuma diem, nggak nyamperin ke mereka. Sekitar jam 12 malam itu ular masih kayak gini, dan ikan pun nggak nyampe. Bukan nggak nyampe ya, nggak dapat satupun ikan itu. Si Irfan kan mulai bingung ya,
kok ini nggak dapat ikan, apa memang lagi nggak hoki aja atau gimana gitu ya. Nah si Irfan mikir, mungkin gara-gara ular ini nih kan kita nggak mau pada nyangut gitu ya, nggak mau pada makan umpan, dilempar lagi lah, kena lah sama bambunya dan si ular itu turun ke bawah. Ketika ularnya turun itu, temennya si Irfan ini mulai dapat ikan satu nih. Woi, biasalah kan pemancing itu kalau dapat ikan itu suka saling ledek gitu ya. Pokoknya begitu ya. Nih lihat nih, aku dapat ikan nih, gini. Pokoknya mah, wah panas lah yang lain. Lempar, gak dapat terus. Singkat cerita, hampir tepat jam 1 malam, si Irfan itu dari kejauhan tuh kayak ngelihat ada siluet hitam gitu. Tapi dia tuh berdiri di atas air dan arahnya teh maju ke arah pemancing. Jadi kan ini pemancing, ini pemancing. Nah ini dari arah air dari ujung tuh kayak ada yang jalan gini. Nah karena kan penerangannya cukup gelap gitu, jadi yang kelihatan tuh cuman bentuknya aja, cuman semakin sini tuh kayak orang yang mau mendekat gitu. Bukan kayak orang ya, pokoknya mah bentuknya itu bayangan hitam yang mendekat. Mulai panik tuh mereka ya. Jadi mereka tuh mulai panik, terus saling lihat-lihat gitu. Lihat. Wah, nah ketika si bayangan ini udah mulai mendekat, 4 orang ini langsung naik lagi ke atas. Pancingannya disimpan semuanya di bawah. Naik ke atas. Nah, nyampe lah mereka berempat ini di warung. Ngopi lah ya jam 1. Karena warung ini katanya itu 24 jam. Nah, simpen aja di warung. Jadi warung ini kan karena di atas, dia tuh bisa ngelihat ke arah pemancingannya ini, ke arah balongnya atau rawanya ini ya dari atas tuh. Lihat ini. Nah ditanya lagi sama si penjaga warung, naon cenah pada ke atas? Ini bu, pengen ngopi, cenah di sana nggak ada kopi air panas. Oh ya sok ngopi. Terus akhirnya mereka itu pada malam itu tuh nggak turun lagi ke bawah. Mereka tuh turun lagi tuh besoknya, berarti kan hari Rabu. Nah hari Kamis. Singkat cerita ini udah pagi lah ya, mereka tuh tidur di warung itu. Kamis pagi mereka turun lagi ke bawah untuk mulai mancing lagi. Ya si Irfan kan mikir, kalau pagi gini mah aman meureun ya, nggak akan ada yang ganggu katanya. Kayak mancing lagi. Nah kebetulan entah kenapa ya, di Kamis pagi ini mereka tuh dapat ikan yang lumayan gitu ya, kayak ya dapat ikan aja banyak gitu ya. Dapat ikan banyak, si Irfan dapat, teman-temannya juga yang 3 lagi dapat gitu. Nah karena mereka itu niatnya sampai hari Jumat gitu ya. Nah mereka mutusin, yaudah malam ini kita mancing sampai malam lagi ya. Oke, cenanya. Singkat cerita sore. Nah, ketika sore tuh ular yang datang di hari Rabu itu muncul lagi. Ini kan kelihatan nih masih terang nih jam 4 mah ya. Nah, ular itu, si Irfan kan mikir, bilang ke temannya, ular yang kemarin gimana nih? Udah biarin aja lah. Nah, ketika ular itu muncul, ikan-ikannya ini tuh nggak dapet lagi. Nggak dapet lah ikannya teh. Ketika ada ular itu, benar kata si Irfan teh. Gara-gara ular ini nih, kita tuh nggak dapet ikan. Dilempar lagi itu, nggak kena. Wah, pokoknya dilempar beberapa kali nggak kena. Udahlah, biarin aja lah lempar. Jadi si ularnya tuh naik nih kan kayak bambu, naik setes, lihat terus ke pemancing. Lihat ke arah pemancing. Lama-kelamaan kan jengkel juga ya sama si ular ini tuh. Dilempar lagi tuh sama salah satu temannya. Kena ini mah, kena ularnya. Ularnya langsung turun ke bawah. Nah, ketika kena si ularnya udah gak ada tuh ya di bambu yang itu tuh. Nah, mancing lagi. Temennya si Irfan dapat. Nah, tuh kan bener. Kalau nggak ada ular itu, pasti kita dapat ikan katanya. Oke lah. Singkat cerita, nyampe lah lagi nih ke setelah maghrib sekitar jam 7-an katanya. Nah, jam 7-an kan udah mulai agak gelap nih ya. Jadi mereka udah menyalain penerangan lagi. Biasanya kan penerangan pemancing itu pakai baterai gitu lah ya. Pokoknya disorot lagi terus sampai ke ujung pas kotak bambu ini. Nah, ketika udah di kotak bambu kayak mancing. Nah, sekitar jam 12 malam bayangan itu muncul. Tapi sekarang bayangannya itu bukan dari jauh lagi, tapi si bayangan ini tuh muncul dari dalam air ke arah bambu itu naik. Nah, teman-temannya ini kan ngeliat gitu ya, wajib itu ini
bayangan lagi, wah udahlah. Nah, temennya si Irfan ngelempar batu, ces. Tahu nggak apa yang terjadi? Bayangan itu hilang. Set. Wih. Oh, benar, katanya. Biar nggak diganggu mah memang harus dilempar ini mah. Oke, singkat cerita, bayangan itu hilang. Bayangan itu hilang, mereka kembali mancing aja lah. Tepat jam 2 malam, ada ibu-ibu yang turun gitu ke bawah teh. Nanya, kumaha cenah? Bebenangan mancing teh. Pas si Irfan lihat, oh ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini aneh. Jam 2 malam ada ibu-ibu turun, lihat orang yang lagi mancing, nanya, gimana, banyak ikannya nggak yang dapet? Ya si Irfan ngejawab lah ya, lumayan bu, alhamdulillah. Dilihatin tuh ikannya tuh, banyak, banyak. Nah, mancing. Pas jam 3, si ibu ini teh pamit gitu. Yaudah tuh, puntennya, ibu kadinya hela. Oh nyabu. Nah, si Irfan sama teman-temannya kan aneh ya, mulai ngerasa bingung. Ngapain ini ibu-ibu ada kesini jam 2 malam gitu, jam 2 malam. Si Irfan mulai mikir yang aneh-aneh nih. Kayaknya gak bener ini mah. Ke warung ayo, ke warung. Ayo. Berempat itu pergi lagi ke warung. Nah, ketika di perjalanan mau ke warung, jadi naik ke arah tangga-tangga yang tanah gitu, naik tangga, ada suara jebur. Otomatis 4 orang ini ngeliat dong ke arah balong gitu ya, ke arah rawanya ini. Ternyata si temennya si Irfan ini ngelihat kalau si ibu itu tiba-tiba loncat ke dalam air. Terus ketika jebur gitu, langsung airnya kan gemericik, langsung set. Ditungguin lama-lama kok nggak muncul. 4 orang ini, si Irfan dan teman-temannya, lari lagi langsung naik ke arah warung ya. Nah, dari arah warung kan pikir, wah anjir nggak bener ini mah. Terang bulan itu bener-bener terang. Jadi si Irfan sama temen-temen itu udahlah diem di warungnya ini ya, diem di warung, ngopi lagi ke si ibu. Mah benangan tuh ayeuna, cek si ibu, cek kata penjaga warungnya ini tuh. Alhamdulillah bu, dapat banyak lah sekarang mah. Wah bagus itu, sok ngopi naon ya, ngopi. Nah si Irfan lihat ke arah rawa ini, ke arah balongnya ini tempat mereka mancing. Pas Irfan lihat, ada si ibu-ibunya ada, tapi sekarang ditemenin sama sosok hitam yang sebelumnya dilempar sama temennya si Irfan ini. Dan si ibunya ngapain? Tahu si ibunya ngapain? Dia manggil ibunya. Sini. Manggil si Irfan yang dari atas, sini. Di situ si Irfan langsung kaget, merinding, semerinding-merindingnya. Dia cerita ke temennya, bro, itu tinggali, lihat. Teman-teman juga ngelihat. Nah, yang temennya lihat itu cuman bayangan hitamnya aja, si ibunya nggak ada. Nah, bayangan hitam ini tiba-tiba jalan di atas air, plak, menjauh. Wah, di situ mereka kan mulai panik ya, mikir aneh-aneh nih. Pancingan kan harganya nggak murah ya. Mereka mikirin, pancingan gimana nih, ikan-ikan gimana nih? Yaudahlah, simpan aja. Besok kita ambil, besok kita pulang kayaknya. Nah, rencananya mereka mau mancing 3 hari, tapi karena dari hari pertama sama hari kedua ada kejadian-kejadian aneh gitu, mereka memutuskan kalau hari Jumat kita pulang. Karena kan mereka juga tadi udah dapat ikan banyak gitu ya, cukuplah untuk dibawa ke rumah. Singkat cerita, tibalah di hari Jumat. Kurang lebih jam 10 lah, karena mereka bangunnya agak siang katanya. Nah, mereka bergegaslah menuju ke arah rawa itu untuk ngambil pancingannya, karena mereka mau berniat untuk pulang. Mereka beres-beres lah ya, pancingannya udah dirapi. Ketika mereka mau lihat tempat ikannya, pas diangkat, kosong ikannya. Nggak ada ikan sama sekali. Pas dilihat nggak ada yang bocor, gitu, nggak ada yang bolong gitu jari ikannya teh. Nah, si Irfan mikir,
mungkin kejadian kemarin ini kita lempar ular pakai batu sampai ular itu mungkin terluka atau apa, mungkin penunggu di sini nggak suka gitu. Dan akhirnya mereka setelah beres-beres bawa jaring, naik lagi lah ke warung. Terus ngobrol lagi sama si ibu warung ini, penjaga warung gitu ya. Mana Cenaka? Katanya dapat ikan banyak, gening kosong. Gak tahu bu, katanya. Padahal mah kemarin teh dapat ikannya lumayan banyak. Ya, iya mah ngabejaan we, ini mah ngasih tahu aja katanya. Kalau mancing di sini mah, kalau lagi terang bulan harus bisa kayak permisi atau punten izin terus gimana, karena katanya di situ itu adalah tempat kayak apa namanya itu ya, kawasan kerajaan gaib gitu. Jadi di situ tuh ada kerajaan gaib. Jadi ketika terang bulan mereka itu seperti sedang mengadakan pesta. Nah, kedatangan si Irfan sama temen-temennya ini dianggap mengganggu acara mereka. Terus mereka juga berperilaku tidak baik, kayak nyetel musik berisik-berisik, terus ngelempar batu ke makhluk-makhluk di sana. Nah, mereka tuh merasa terganggu. Jadi yang dilakukan teman-temannya si Irfan sama si Irfan ini itu memang keterlaluan lah menurut mereka. Katanya karena kan si penjaga warung udah kayak kuncen mungkin ya, udah tahu. Nah, terus kan si Irfan nanya, terus gimana dong bu? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya mah, cuman ya paling gitu aja yang dialamin ujang-ujang sekalian gitu ya. Ya salah siapa lah kayaknya gitu. Nah, kurang lebih ceritanya kayak gitulah ya yang dikirim si Irfan ini. Jadi dia tuh mancing dapat ikan tapi ikannya nggak ada, karena mungkin ya ikannya itu dilolosin merenya sama si ibu ngerti itu. Nah, yang jadi pertanyaan ini tuh, si ibu-ibu ini siapa? Nah, konon katanya ketika si Irfan nanya-nanya itu, sosok ibu-ibu ini tuh kayak kalau zaman dulu ada kayak abdi-abdi gitulah ya, kayak pembantu kerajaan gitu. Sebenarnya si ibu ini tuh yang kemarin dilihat jam 2 malam ini disuruh katanya tuh untuk nyuruh pulang. Itu tuh pakai bahasa halus dulu, baik-baik. Cuman ya begitulah ya. Karena kan dunia kita sama dunia gaib tuh mungkin gaya komunikasinya beda gitu ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Agak lumayan merinding ya. Gimana kalau kalian punya pengalaman ya tentang mancing atau gimana itu? Terus apa sih yang pernah kalian alami ketika mancing? Nah, buat teman-teman juga yang pengen kirimkan ceritanya atau pengen dibacain sama aku ceritanya, boleh kirim langsung ke email yang ada di deskripsi. Oke, gimana ceritanya? Menarik lumayan ya. Kalau kalian kurang suka mungkin karena saya baru belajar ya jadi public speaker gitu ya, storytelling, jadi mohon dimaklum ya. Mungkin kedepannya saya akan semakin berkembang kalau gitu ya. Terima kasih yang teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Maaf kalau ada maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin ada bahasa-bahasa saya yang kurang dimengerti, ya dimaklum sajalah ya. Kalau begitu, sekian cerita kita pada malam hari ini. Saya Ika Momokyoshi pamit undur diri. Salam dunia astral.